membangun kekuatan, daya tahan anaerobik dan ukuran otot rangka. Latihan kekuatan didasarkan pada prinsip bahwa otot-otot tubuh akan bekerja untuk mengatasi kekuatan perlawanan ketika diperlukan. Maksudnya adalah otot berusaha survive dari beban gravitasi. Intinya seperti itu. Ya, saat melakukan latihan kekuatan secara berulang dan konsisten, otot menjadi lebih kuat. Tujuan kita melatih otot, otot menjadi lebih kuat, sel-sel ototnya juga bertambah, massa ototnya juga bertambah, ya. Sehingga yang dinamakan penurunan massa otot setiap tahunnya pada seseorang yang usianya di atas 35 tahun itu minim terjadi pada orang yang sudah sering latihan beban. Oke. Oh, kepencet teman saya. Sebentar. Jadi latihan beban, kalau teman-teman bilang pengencangan, itu latihan beban. Ya. Latihan kekuatan berarti otot dipaksa untuk survive melawan gravitasi. Oke. Nih, yang misalnya dipegang adalah 20 kilo. Pada saat 20 kilo, kalau dia nggak tarik ke bawah, dia ikut gravitasi dong ke bawah. Betul nggak? Sehingga dia tarik ke arah atas. Nah, itulah yang dinamakan otot sedang dilatih. Berusaha melawan gravitasi. Program kebugaran menyeluruh mencakup latihan kekuatan untuk meningkatkan fungsi sendi, kepadatan tulang, kekuatan otot, tendon, dan ligamen, serta latihan aerobik untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Jadi, komponen kebugaran tubuh itu bukan hanya melulu soal latihan strength. Komponen kebugaran tubuh, dia juga harus ada yang namanya latihan kardio. Dia juga harus ada yang namanya latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Kemampuan tubuh untuk bisa beradaptasi terhadap gerak jantung. Kemampuan tubuh untuk bisa bergerak di arah satu rom. Kemampuan tubuh untuk bisa bertahan di satu titik. Ya, jadi komponen tujuan kita latihan di Liswit yaitu bukan cuman banyaknya keringat yang kamu hasilkan, tapi bagaimana ini semua ada pada tubuhmu. Pastinya, kalau kita dominan latihan kekuatan, badan cenderung mengadopsi kuat lebih dominan dibandingkan fleksibilitas. Pasti. Tapi jangan menutup kemungkinan badan kita juga harus fleksibel. Badan kita juga harus kuat secara jantung dan paru-paru. Ya. Pedoman aktivitas fisik dan perilaku menetap Australia merekomendasikan agar orang dewasa melakukan aktivitas penguatan otot setidaknya 2 hari setiap minggu. Sejauh ini, siapa yang udah ngerjain minimal 2 kali seminggu latihan? Coba balas di chat. Siapa aja? Saya atau belum? Coba, sudah latihan 2 kali seminggu untuk latihan beban? Sudah belum? Belum. Oke, nggak apa-apa. Aku berenang termasuk latihan penguatan otot, betul. Belum, udah. Ada lagi? Udah dong, udah. Oke, yuk kita lanjut. Ya, jadi dosis yang dianjurkan oleh penelitian adalah 2 kali seminggu, teman-teman. Ya, itu PR kita semua untuk menjaga massa otot tetap bertahan. Untuk menjaga agar tidak ada ketidakmampuan fungsi gerak di masa tua. Bukan shaping nih sekarang nih kita nih targetnya. Berarti target kita apa nih di masa depan? Meningkatkan fungsi gerak ya, minim ketidakmampuan otot bergerak. Oke. Variabel latihan kekuatan yang memberikan hasil lebih maksimal tidak harus semua, tapi salah satunya bisa dikerjakan. Volume itu set dikali repetisi dikali beban. ROM, range of motion, contohnya squat di kursi dengan deep squat. Frekuensi bisa dengan minimal 2 kali seminggu. Mau lebih maksimal lagi untuk yang sudah pernah latihan ya, bisa 3 kali seminggu. Untuk yang memang mau lebih fokus lagi terhadap latihan beban, bisa 4 kali
seminggu. Untuk yang memang lagi mau bentuk tubuhnya secara hipertrofi bisa 5 sampai 6 kali seminggu. Ada ya yang seperti itu? Ada, tapi bedanya adalah tidak setiap hari latihan bebannya intensitas berat. Bisa jadi Senin latihan berat, Selasanya cuma abs, Rabunya bisa flexibility, Kamisnya latihan berat lagi. Jadi kurang lebih seperti itu maksud frekuensi ya. Density, kerapatan latihan. Jadi bisa jadi dalam waktu 20 menit ada 6 gerakan yang harus diselesaikan gitu loh. Tempo, waktu pada saat kamu menyelesaikannya. Pada saat konsentrik ketika beban dibawa ke arah bahu itu 2 detik. Tahan 1 detik di gerakan tersebut, lurusin tangan bisa 4 detik. Jadi ngerjain beban itu nggak cepet-cepet ya. Kalau di list fit, kalau kita lagi ngelatih teman-teman, itu pasti ada ngomong, jangan cepet-cepet. Maksudnya apa? Biar form kalian oke. Satu, tujuannya formnya jadi lebih bagus kalau temponya lebih lambat. Ketika narik ke arah bahu, 2 detik. Tahan 1 detik, turunnya bisa 4 detik pelan-pelan. Lebih dapat proper tekniknya, satu. Kedua, lebih mindful terhadap otot yang kerja. Memungkinkan nggak kalian olahraga latihan beban cepat-cepat, tekniknya bisa lebih dapat? Meningkatkan resiko cedera. Yang terjadi ketika saat latihan beban, salah satunya adalah kecepatan temponya. Ya, jadi jaringan ikat, jaringan sendi kan juga main tuh pada saat kalian latihan beban. Tapi ketika kalian cepat-cepat, dua itu nggak sinkron gitu. Apalagi kalau baru mulai, pengennya cepat-cepat, pengennya cepat selesai. Kenapa pengen cepat selesai? Ya, ibaratnya seperti itu. Oke? Kita masuk. Rest between set. Nah, ini juga penting. Jadi ketika set 1, 12 repetisi sudah selesai, itu beneran rest. Restnya mungkin 30 sampai 60 second. Di set 2 lanjutkan lagi dengan beban yang sama. Jadi ketika kalian sedang latihan, jangan usahakan ya, usahakan enggak lagi nyuapin anak satu atau enggak lagi baca HP pada saat stres gitu. Ya, Mas Aderai selalu ngasih tahu saya nafas ketika lagi rest dan lagi latihan. Ketika kita latihan, tarik nafas, buang nafas dari mulut. Segala sesuatu yang memerlukan tenaga lebih besar, buang nafas dari mulut. Ya, misalnya push press, tarik nafas ke bawah kan. Mengeluarkan tenaga lebih besar berarti ke atas, buang nafas. Ya, ketika kita sedang latihan, itu tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Ya, ketika kita sedang istirahat, kita memaksimalkan oksigen masuk dalam tubuh, meminimalisir oksigen keluar dari dalam tubuh. Sehingga metode nafas yang dianjurkan adalah tarik nafas dari hidung, buang dari hidung. Gitu. Beda ketika olahraga, sedang set, ketika sedang istirahat. Ya, jadi ketika sedang olahraga, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Kick, buang nafasnya dari mulut. Push, buang nafasnya dari mulut. Pull, tarik badannya, buang nafasnya dari mulut. Ya, ketika istirahat, buang nafas dari hidung, tarik dari hidung, buang dari hidung. Jadi fokus pada saat di set 2 ngerjain lagi, badan sudah cukup untuk tidak lelah melanjutkan di set kedua. Kadang yang bikin kita engap mau menjalankan set lagi bisa jadi memang nafasnya tidak teratur. Jadi ya kan? Habis itu temennya ngajak ngomong, bla 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 bla, hilang cerita mau fokus sama nafasnya. Lalu udah waktunya time time over setelah 1 menit, lanjut di set kedua di olahraga lagi udah capek duluan. Gitu loh ya. Ini ada yang angkat tangan mungkin, Kosti, ada pertanyaan atau mungkin kepencet? Kalau nggak kita lanjut Iya, ya. mau tanya, mau konfirmasi tadi saya apa internetnya lagi agak terputus gitu. Jadi Mm, eh, kalau kita lagi apa namanya butuh kekuatan gitu, maksudnya yang gerakan yang butuh kekuatan, inhale dari hidung, exhale dari mulut. Tapi kalau betul. lagi rest, inhale exhale-nya itu dari hidung dua-duanya gitu ya? Ya, betul. Oh, oke. Oke, sip. Nah, dan seringkali ini waktu saya di lapangan,
seseorang pada saat latihan mual yang terjadi. Biasanya dia tidak nafas justru. Gerak doang. Dumbbellnya dibawa ke bahu, dinaikin ke atas, itu dia tahan nafas. Kelihatannya dari mana? Dari ekspresinya dia gini. Ya mual di repetisi ke-6. Kamu tahan nafas gitu ya. Jadi indikator mual bisa jadi satu, yaitu terlepas dari kurang istirahat dan pola makan yang memang tiba-tiba nasi uduk 10 menit sebelum latihan gitu kan. Terlepas dari itu ya. Tapi kalau pada saat eksekusi gerakan, nafasnya yang diolah ya. Bisa jadi seperti itu. Karena waktu saya bilang coba nafasnya diperbaiki. Oh iya ya, Liz lebih enak, lebih enteng. Gue nggak mual lagi gitu. Oke. Jadi untuk di latihan beban, nafas itu penting. Tempo itu penting. Bukan seberapa kuat kamu bisa ngangkat beban kalau di latihan kekuatan. Bukan. Deadlift 50 kilo, kalau dia formnya kacau, kalau dia juga tidak bisa mengatur nafasnya, itu juga kacau. Gitu. Pondasinya adalah satu form, dua tempo, tiga nafas. Ya, tiga ini ketika kalian lagi latihan beban, tolong dicek. Kalau misalnya aku nggak yakin form aku benar atau enggak, on cam aja di layar, coach, coba lihat form aku udah bener apa belum. Nggak apa-apa kok. Itu fungsinya kita zoom, interaksi dua arah. Ya. Tapi kalau coachnya lagi ngajar, ya jangan ke distract juga. Mungkin pada saat after selesai sesi. Coach, coba lihat form aku udah bener apa belum. Next, nanti kalau ada kelas lagi, udah paham nih, oh akan seperti ini formnya, akan seperti ini tekniknya. Ya, oke, kita lanjut. Metode latihan kekuatan. Kalau misalnya teman-teman eh, sebenarnya sih kalau kita latihan ngikutin aja kan, coachnya punya punya sekuen apa, teman-teman ngikutin aja kan seperti itu. Makanya adanya penjelasan ini hanya lebih seperti oh ini tuh maksudnya, oh ini tuh artinya. Jadi nggak cuman you see, you do, enggak. Tapi kamu ngerti yang kamu kerjakan itu manfaatnya apa, kekurangannya juga apa. Ya, oke kita lanjut. Body weight training. Kelihatan di sini body weight training. Oke. Latihan yang menggunakan berat badan sendiri sebagai bebannya. Latihan ini pada umumnya ada di calisthenics atau yang power yoga atau memang seperti Tabata juga salah satunya body weight training ya. Jadi body weight training itu menggunakan berat badan sendiri sebagai tumpuannya, sebagai bebannya. Contohnya body weight squat, push up, plank. Jadi yang kalian kerjakan itu namanya body weight training. Keunggulannya, efisiensinya tidak memerlukan alat sebagai penunjang olahraga. Hemat, ya nggak sih? Hemat, efisien, efektif, belum tentu. Kalau formnya oke, iya. Kalau formnya nggak oke, nggak jadi efektif. Jadi kena cedera, iya juga gitu ya. Oke. Kelemahannya, nah ini. Tidak semua orang memiliki kekuatan untuk melibatkan tubuhnya melawan gravitasi seperti push up, squat, dan lain-lain. Bisa jadi belum mampu atau kuat, bisa jadi memiliki keterbatasan sendi dalam bergerak. Seseorang yang pertama kali latihan dengan bobot berat badan 95 kilo, tidak disarankan untuk body weight squat. Karena bebannya dia sendiri aja juga udah besar gitu ya. 95 kilo kamu suruh push up di lantai apa kabarnya? 95 kilo kamu suruh squat tiba-tiba berdiri apa kabarnya? Enggak ya. Jadi body weight squat itu tidak dianjurkan untuk orang yang baru pertama kali mengenal latihan kekuatan, satu. Kedua, tidak dianjurkan juga seseorang yang memiliki keterbatasan gerak dan ketika mengeksekusinya menimbulkan rasa yang tidak nyaman gitu. Keterbatasan sih juga nggak masalah. Misalnya push up, yang siku tangannya susah diluruskan, akhirnya dia microbend sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi ketika dia mengerjakan itu, ada sakit nggak? Kalau dia mengerjakan itu ada sakit, ya jangan dikasih
push up. Tujuannya adalah latihan bukan hukuman buat tubuh kita karena makan banyak. Enggak, bukan seperti itu ya. Latihan tujuannya adalah membugarkan si tubuh dari segi luar dan dalam. Jadi kalau habis olahraga kalian kesel, kalian marah, ada yang masalah dengan latihannya. Harusnya habis olahraga bawaannya happy, enjoy, relax seperti itu ya. Olahraga menyehatkan luar dan dalam. Tapi ketika olahraga ada dalamnya yang sakit, ada yang salah dengan metode yang digunakan ya. Ini bukan semata-mata kita mencari cara yang paling efektif ya. Enggak, semua caranya benar, tergantung konteksnya siapa yang mengerjakan itu. Adanya teori kita menjelaskan ini agar apa? Agar teman-teman paham bahwa oh ternyata aku belum mampu untuk push up di lantai. Ya udah, aku push upnya di tembok aja kan bisa seperti itu juga, walaupun body weight training ya. Aku squatnya belum mampu untuk deep squat, aku lebih baik duduk, berdiri, gitu. Oke, oke. Body weight training. Sekarang kita lanjut ke circuit training. Circuit training, biasanya kan teman-teman di TUN juga ada ya tulisan circuit ya. Metode latihan yang menggunakan serangkaian gerakan dalam satu round. Satu round tersebut bisa bervariasi tergantung dari tema gerakan seperti full body, upper body, atau lower body. Untuk metode latihan circuit training, umumnya menggunakan jeda rest antar gerakan dan antar roundnya. Setiap gerakan bisa menggunakan repetisi ataupun time base. Contohnya dalam satu round ya, squat, push up, jumping jack. Dalam satu round, squatnya dikerjakan 15 kali, lalu istirahat 15 second, kerjakan lagi push up 15 kali, istirahat 15 second, kerjakan jumping jack 60 kali. Ya. Nah, ketika dia masuk di round kedua, dia istirahat bisa sampai 30 hingga 60 second. Lanjut lagi, squatnya 15 kali, rest 15 second, push up-nya 15 kali, rest 15 second, jumping jack-nya 60 kali. Rest lagi 30 sampai 60 second, ya. Nah, itu yang menggunakan si repetisi. Kalau misalnya time base, biasanya Tabata. Squatnya 20 second, rest 10 second, push up 20 second, rest 10 second, jumping jack 20 second, rest 30 second. Di antar round selalu lebih banyak waktu istirahatnya dibandingkan antar gerakan gitu ya. Untuk circuit training, jadi sirkuit training biasanya round 1 3 round. Nah, ini dikerjakan masing-masing antar gerakan dengan ada jeda rest. Jeda restnya biasanya kalau ditun nggak ditulis, tapi ngira-kira aja 15 sampai 30 second kah antar gerakan, atau sekiranya 30 second kelamaan kok rasanya badan aku udah staminanya udah muncul lagi untuk melakukan push up di sekitar 15 second. Berarti ya restnya antar gerakan 15 second aja gitu. Di bawah fleksibel aja, tidak ada aturan baku harus restnya berapa second gitu. Ya, yang penting pada saat rest ya fokus terhadap nafasnya. Oke, untuk sirkuit training keunggulannya, sirkuit mengenakan program latihan menjadi lebih menarik dengan adanya variasi gerakan dan tantangan yang berbeda. Ya, ya umumnya sih sirkuit training sudah kalian kerjakan di YouTube ya kan, suka ya ada time base-nya di ujung ketika video 30 second, yuk kita squat 30 second, bla 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 bla, selesai, dia istirahat, terus ada waktu sedang berjalan 15 second di ujungnya videonya, dia ngobrol, dia ngomongin teknik, habis itu lanjut lagi olahraga 30 second. Betul nggak? Kalian sudah sering ngerjakan itu di apa namanya? Di video-video on demand ataupun ketika general class sedang mulai. Misalnya judulnya kan, misalnya nih Coach Debbie sedang membawa kelas sirkuit training. Ah, berarti seperti itu variasi gerakannya. Ya, paham? Menyenangkan, jelas ya enggak? Ada musiknya, ada time-nya, lalu gerakannya apa namanya? Having fun ya enggak? Oke. Tapi kelemahannya ada juga.
sulit diaplikasikan kepada pemula yang tujuannya ingin memiliki memori teknik gerakan yang tepat dikarenakan variasi gerakan dalam satu round. Ya, jadi misalnya squat, push up, jumping jack, ya kan? Squat udah 15 kali. Tapi kalau untuk pemula 15 kali ulang dikerjakan dengan dia menanamkan bahwa tekuk lutut pantat turun duluan selama 15 kali, istirahat, dia baru ingat tuh, baru ingat kan, baru ingat bahwa tekuk lutut pantat turun duluan, dia baru ingat nih. Langsung ganti gerakan push up. Pusing nggak? Pusing, ya. Karena yang squatnya dia belum 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 fasih untuk melakukan itu, lalu dia disuruh udah waktunya selesai, dia langsung gerakan push up. Dia harus ingat lagi, pantatnya dijepit, pantatnya di squeeze, bahunya sejajar dengan pergelangan tangan, kakinya diluruskan, ininya jinjit, push up. Ingat lagi, yang squatnya dia lupa tekniknya seperti apa. Ketika diulang di round kedua, squatnya belajar lagi. Istirahat, push up-nya belajar lagi. Gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman, sistem saraf itu butuh waktu, pengulangan dan istirahat, dan butuh waktu lagi untuk menyimpan memori gerakan yang tepat. Jadi di kelas beginnernya Liz Fit lebih menekankan terhadap strike set ya atau proper teknik duluan. Jadi kalian dibenerin dulu tekniknya. Kenapa? Karena once kalian squat disuruh ngangkat 60 kilo, kalau tidak ada memori teknik yang tepat akan terjadi akan meningkatkan resiko cedera seperti itu ya. Jadi tujuannya kita latihan kekuatan bukan hanya having fun dan keringat seember, bukan. Tapi bagaimana tubuh bisa menyimpan memori memori teknik yang tepat. Ketika lagi ngangkat galon, oh squat dulu. Ketika lagi apa, deadlift dulu. Ya, jadi itu penerapannya di harian. Oke, lalu kelemahannya apa lagi sirkuit training? Untuk program hypertrophy sulit diaplikasikan dikarenakan muscle yang dilatih cenderung kurang mendapatkan tension yang cukup. Oke, hypertrophy itu kan beda sama orang powerlifter. Beda. Hypertrophy itu bagaimana otot mendapatkan tension yang cukup dari segi load, tension yang cukup dari segi volume. Sorry, seperti itu. Jadi 100 kilonya orang deadlift dengan satu repetisi dibandingkan dengan orang yang 60 kilo deadlift, 12 repetisi, 6 set, itu lebih mendapatkan hypertrophy dengan orang yang volumenya tinggi. Jadi 12 dikali 6 dikali 80 set. Dikali 80 load. Lebih tinggi volumenya dibandingkan 100 kilo yang dikali satu repetisi. Ya, jadi hypertrophy volumenya yang lebih tinggi dibandingkan load bebannya. Beda sama orang powerlifter nih, beda nih konteksnya nih. Jadi jangan salah, orang yang mau shaping badannya itu volumenya yang ditambah, bukan seberapa kuat kamu mengangkat besarnya si load gitu ya. Walaupun di Lesuit memang belum ada sih yang ke arah 100 kilo ke atas pengangkatannya belum ada. Lebih cenderung banyak yang di hypertrophy, di body shape programnya. Oke. Nah, kenapa sulit untuk di circuit training? Misalnya, dia baru squat, ya dia bagus squat, dia sudah pegang dumbbell sekitar 20 kilo, glute sudah lumayan ada sedikit tension atau rangsangan. Setelah dia harusnya ulang lagi di setelah dia melakukan itu langsung pindah gerakan ke push up, jadi beda otot yang dilatihnya. Tidak mengatakan tidak efektif, saya tidak mengatakan itu. Yang saya maksud adalah si glutes harusnya bisa mendapatkan tension lagi lebih banyak, tapi cenderung setelah waktu time-nya habis dia pindah ke latihan push up. Jadi kurang cukup mendapatkan tension. Ya, efektif nggak circuit training? Efektif. Saya nggak bilang tidak efektif. Jadi tidak ada yang namanya mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, nggak ada. Oke? Okay? Sirkuit training, paham ya sampai sini ya, yang biasanya kalian kerjakan di YouTube ya, atau misalnya ikut gisi-gisi yang kadang ada sirkuit training judulnya. Jadi sampai sini paham ya sirkuit training. Oke? Okay? Oke, kalau gitu kita lanjut setelah sirkuit training. Sip. Metabolic resistant training.
MRT. Ingatnya seperti itu aja ya. Dipopulerkan oleh komunitas CrossFit, MRT adalah serangkaian gerakan dalam satu putaran yang dimana memiliki kurun waktu yang terbatas untuk menyelesaikannya. Metode latihan ini memiliki sedikit waktu saat rest di antara gerakan ataupun antara roundnya saat waktu berlangsung. Ada anak inter di sini? Kalau ada anak inter, contohnya MRT apa? Kalian sering ngerjain ya? Aduh, aduh, apa itu? Apa contoh MRT? Ayo, ayo, apa contoh MRT? Lupa. Contohnya apa? Metodenya MRT, Metabolic Resistance Training. Contohnya si boot camp, M-Rap. Ya, contohnya ini. Contohnya M-Rap, contohnya bootcamp. Nah, bedanya sama sirkuit training kan tadi kalau sirkuit training 3 gerakan dalam satu round, setiap gerakan ada rest sekitar 15 sampai 30 second, ya. Kalau M-Rap enggak. Kalau M-Rap itu misalnya Bisa nge-freeze. dua. Ah, Hmm? Kak Cesa nge-freeze barusan. Oh, Apa ini ya? tes tes Oh, cek. aman? Kedengeran Aman? ya, aman? Komen dong di kolom komentar kalau aman. Oke, aman ya. Kita lanjut. Oke. Bedanya MRAP, bedanya sirkuit dengan MRT. Sirkuit itu di satu round di antar gerakan dia ada rest, ya. Untuk pindah ke round lagi dia ada restnya lagi, gitu. Apa jelas restnya, waktu restnya ya. Tapi ketika kita masuk ke eh, MRT, Metabolic Resistance Training, itu dikasih waktu 20 menit menyelesaikan gerakan A ke B ke C sebanyak-banyaknya roundnya selama waktu berlangsung. Ada istirahat nggak coach? Pintar-pintar lu curi istirahatnya seperti apa. Jadi tanpa diiming-iming sama coachnya bahwa yuk kita istirahat, enggak. Tapi MRT lebih seperti gerakan keempat, aduh, aduh, udah istirahat aja. Kalian istirahat sendiri. Udah merasa cukup, lanjut lagi ke gerakan kelima. Gitu. Selesai satu round, waktunya 20 menit. Ada tulisan masih ada 13 menit. Ulangin lagi dari gerakan satu gitu ya. Tapi kalau sirkuit training enggak, sirkuit training tulisannya 3 round dari gurunya ya memang 3 round aja gitu. Ya memang di antar round ada istirahat, di antar gerakan juga ada istirahat. Tapi ketika sudah masuk MRT, MRAP atau bootcamp cenderung cenderung biasanya ya ketika mengeksekusi gerakan selama 20 menit itu anggapan dari kita adalah no rest atau less rest gitu ya. Jadi ada waktunya 20 menit dikerjakan gerakan A sampai E gerakannya, lalu berapa round? Sebanyak-banyaknya badan badan kamu mampu berapa round gitu loh ya. Jadi misalnya 20 menit bisa 4 round, bisa 5 round, bisa 6 round gitu. Tapi capeknya jangan ditanya, lebih capek. Oke. Contoh gerakan ya, nih 15 menit, kamu harus barbell bend overall 10 kali. Masih ada tenaga, ya udah jangan istirahat, lanjut deadlift 10 kali. Masih ada tenaga, lanjut mountain climb 20 kali. Udah mulai nih, ngap nih, ngap nih. Aduh, burpee 8 kali. Oke, ternyata waktunya masih ada 12 menit lagi. Ulang, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi. Masih ada waktu 10 menit. Ulang, kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi. Capek, pintar-pintar kalian curi istirahat. Ya, misalnya di mountain climb udah capek. Hah, 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 ya udah istirahat aja. Istirahatnya sampai mana? Tergantung dari teman-teman untuk melanjutkan ke burpee 8 kali lagi bisa 20 second, bisa 30 second. Ya, kalau main HP jadi 1 jam. Jadi istirahatnya beneran dipakai, benar-benar atur istirahat untuk mengerjakan gerakan selanjutnya. Hingga waktu ini menjadi nol, ya, MRAP. Keunggulannya, tubuh menggunakan sistem EPOC, Exercise Oxygen Consumption, dikarenakan variasi gerakan latihan kekuatan dalam kurun waktu tertentu daripada latihan kardio. Bervariasi gerakannya, tidak mudah bosan, cenderung dilakukan berkelompok. Makanya, kenapa metode CrossFit itu bisa lebih booming atau lebih high peminatnya, karena satu, challenging ya, kompetitif, temennya juga banyak. Jadi metode ini bisa dikerjakan
dengan 10 orang atau dengan 15 orang seperti itu. Menyenangkan? Iya dong, banyak temannya untuk bisa mengeksekusi gerakan tersebut, ya. Lebih capek pasti seperti itu. Yang membedakan dia dengan capeknya kardio apa? Yang membedakan adalah kita menggunakan sistem energinya mirip dengan sistem energi kita latihan kekuatan yang seperti straight set ataupun super set gitu. Terus yang sama, hampir sama energinya dengan latihan kekuatan yang tradisional punya, sama gitu. Oke. Yang beda kardio kan pakai oksigen umumnya. Lebih banyak menggunakan oksigen sebagai si sumber energi. Kalau metode MRAP itu sendiri dia menggunakan sistem EPOC. Sistem EPOC adalah sistem yang sama pada saat kita latihan beban, yaitu utang oksigen menggunakan tenaga si ATP. Dengan utangnya oksigen itu, otomatis tenaga mengeluarkan tenaga lebih besar. Otomatis juga hasil intensitas beratnya hampir sama dengan orang yang latihan beban tanpa kita tambah beban. Jadi kalau misalnya metode tradisional itu kan kita naik beban ya kan untuk bisa badan beradaptasi dengan progressive overload. Nah, progressive overloadnya di CrossFit itu dia menggunakan serangkaian gerakan dalam waktu singkat sehingga impact-nya hampir sama gitu loh. Oke, kelemahannya, ini lebih banyak kelemahannya juga. Tidak dianjurkan apabila memiliki riwayat penyakit serius, khususnya pernafasan. Udah tahu asma, cari penyakit, ikut-ikutan metabolic resistance training gitu. Jadi tidak dianjurkan ya, karena gerak jantung pastinya bisa lebih tinggi. Tidak dianjurkan juga untuk pemula yang baru memulai latihan kekuatan. Jadi ini sama. Dua konsep ini sama dengan circuit training ya, atau dengan circuit training. Jadi tidak dianjurkan untuk orang yang memang punya kondisi serius organ dalamnya, jantungnya, atau misalnya asma, atau misalnya punya kondisi paru-paru yang tidak memungkinkan, atau bukan hanya pernafasan, misalnya postnatal atau dalam keadaan ya memang core-nya juga belum cukup baik untuk mengeksekusi gerakan tersebut gitu loh. Zona denyut jantung pasti tinggi. Umumnya gerakan MRAP itu rata-rata hampir 90% dari MHR. Jadi orang yang tidak memiliki adaptasi jantung yang tinggi cenderung mual, pusing gitu ya. Sudah terjadi di lapangan, jadi sebaiknya kita paham juga. Ada kan orang suka ngomong, eh coach, dia meninggal, pas biasanya orang olahragawan kalau dia meninggal selalu yang disalahkan dia olahraganya, dia selalu disalahkan dia juga olahraga tapi dia juga meninggal. Padahal kalau kita evaluasi jenis olahraganya yang dikerjakan apa, bisa jadi olahraga yang dikerjakan adalah intensitas tinggi gitu, yang dimana jantungnya belum cukup untuk adaptasi melakukan gerakan tersebut. Misal, apakah Coach Lisa atau Coach misalnya, apakah Coach Debbie yang ikut latihan MRAP pasti juga lebih kuat dibandingkan kita? Enggak, teman-teman, tergantung konteksnya. Makanya saya sekali lagi bilang, sumber dari apa yang kalian kerjakan, kalian harus paham saintifiknya. Harus paham dulu nih, dipintarin dulu, biar ngerti gitu. Jadi misalnya saya melakukan perjalanan jauh, naik pesawat misalnya nih, pulang sampai di tujuan, badan saya capek dong. Kondisi jantung saya lemah dong. Saya tahu limit tubuh saya seperti ini, saya tidak akan melakukan MRAP. Ya enggak? Nah, itu maksud saya. Jadi, seseorang yang lelah dalam kategori tubuhnya secara fisik dan internal, walaupun level fitness kamu sudah 12 tahun, kamu eksekusi gerakan MRAP di saat seperti ini, cari penyakit namanya. Ngerti? Jadi, aku tapi tetap mau olahraga, kan hari ini aku istirahat, aku ini. Nah, kita paham bahwa jantung kita ini lagi lemah ketika kita lagi habis perjalanan. Berarti apa olahraga yang kita kerjakan? Yoga kek, pilates kek, ya enggak? Jangan sesuatu yang sifatnya high impact di organ pernafasan. Karena kalau jantung sudah dipaksa melebihi dari limitnya, ya hati-hati. Oke? Jadi ini lebih lebih teman-teman paham bahwa, Coach, boleh nggak aku ngerjain olahraganya jenisnya ini di saat malam? Nah, sekarang kembali lagi. Kamu pagi
sampai sore kamu kerja. Bagaimana kondisi tubuhmu? Jantungmu bagaimana? Gitu. Akui aja. Saya pun juga seperti itu. Saya tidak akan olahraga high impact di malam hari. Umumnya ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa tidak banyak kegiatan di pagi dan siang dan sudah terbiasa dengan energi itu ya, go on, lakukan gitu. Tidak dianjurkan untuk pemula yang baru memiliki latihan kekuatan. Sama, tujuannya pemula latihan kekuatan, tekniknya dulu dibenerin ya enggak. Kalau MREP suruh 5 gerakan dalam 20 menit, itu gimana cara ngingetnya? Gitu. So, misalnya deadlift, gue baru hafal deadlift bokongnya pindah dulu ke belakang, baru tekuk lututnya sedikit, udah 10 kali, disuruh ganti gerakannya push up. Deadliftnya disuruh ulang lagi, setelah 5 gerakan kelima, ulang lagi, itu bisa jadi lupa lagi. Gitu. Kayak kita aja lah, intinya kalau di kehidupan nyata, kita juga nggak secepat itu kan hafal. Kecuali emang anak-anak metode hafalnya lebih tinggi ya. Kinestetik dia menghafal lebih cenderung tinggi dibandingkan kita ini. Oke, MRT sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kita coba lihat dulu. Oke, sebentar ya. Ya Zona pertanyaan. jantung pasti tinggi, betul ya. Coach, apakah saat MRAP kita juga menekan tempo saat melakukan gerakan angkat beban? Karena kan membutuhkan waktu lebih lama dan tidak bisa mencapai repetisi yang banyak. Tergantung konteksnya. Kalau saya pribadi tetap memperhatikan tempo, karena tempo menjaga kualitas teknik. Tempo menjaga kualitas teknik. Tapi kalau menurut kamu tempoku 112 teknik 112 kamu nyamannya di situ ya udah duit itu berarti tempo di mana kualitas teknikmu terjaga gitu. Tujuannya metode latihan apapun itu tidak ada manfaatnya kalau tekniknya berantakan. Cara satu-satunya memperbaiki teknik adalah lakukan dengan tempo yang stabil. Tapi temponya yang masuk akal. Jangan juga tempo 6, 2, 6. Naiknya ke atas 6 detik. Tahan 2 detik. Turunnya lagi 6 detik. Ya nggak masuk ya maksudnya bagus sih, tapi nggak terlalu efisien gitu. Mungkin lebih better 2, 1, turunnya 4. Ya, 2, 1, 4 atau 2, 0, 3, 2, 0, 2 gitu loh ya. Karena akan membutuhkan waktu lebih lama. Ya nggak apa-apa. Kalau memang cuma dapatnya 2 round juga nggak apa-apa. Kecuali nih kayak Coach Pauline. Lagi lomba misalnya gitu kan. Hadiah pertama 2 juta. Ya siapa? Ya kita kan mau nggak mau ada kayak rasa kompetitif yang tinggi kan. Ini kan kagak ada hadiahnya juga gitu loh. Satu kagak ada hadiahnya. Dua kalau gue cepat-cepat gue dapat 10 round. Tapi gue kecetit. Pilih mana? Ya, kecetitnya bisa 2 minggu. Lebih baik dapetin 2 round tapi nggak apa meminimalisir kecetit yang terjadi gitu ya. Tujuannya harus teknik agar nggak kecetit. Apalagi kalau udah usia 30-an lama kita ke sinsei-sinsei nggak jelas ya ujung-ujungnya. Nggak ada yang jelas juga ya. Oke, kita lanjut. Superset, set, giant set. Ini suka ada ya di tune ya ataupun di saat kita kelas-kelas coaching. Menggabungkan 2 variasi gerakan, tapi saya nggak pernah ngasih giant set. Menggabungkan 2 variasi gerakan, 3 variasi gerakan, atau 4 gerakan secara berurutan dalam satu set. Kelompok otot yang dilatih bisa sama ataupun berbeda tergantung tema latihannya. Tidak ada rest interval antar gerakan, tetapi ada rest antar set. Contohnya superset example. Superset berarti 2 variasi gerakan. Ya, ingat super berarti 2. Oke. Bench press 10 kali. Dia pindah menjadi barbell row 10 kali. Lalu, nah jadi dari bench press ke barbell row tidak ada istirahat. Immediately go into. Jadi langsung ya, bench press 10 kali, langsung pindah ke 10 kali barbell row. Tidak ada rest. Restnya pas kapan? Pas ulang lagi ke bench press di set kedua. Jadi set pertama bench press 10 kali, langsung barbell row 10 kali. Istirahat, kurang lebih 1 menit. Di set kedua, lakukan lagi, tidak ada istirahat, lanjut lagi barbell row. Istirahat. Gitu. Jadi antar setnya ada istirahat, antar gerakannya tidak ada istirahat. Super set. Oke, kalau 3 set berarti di
Enggak. Kalau giant set berarti 4 sampai 5. Bedanya adalah kalau misalnya eh squat ya, nih ya kurang lebih. Kalau triset misalnya, berarti kalau triset tiga gerakan, bukan 2 gerakan. Superset 2 gerakan. Kalau 3 gerakan triset, squat, push up, reverse lunge. Squat pindah ke push up, tidak ada rest ya. Squatnya 15 kali, tidak ada rest. Lanjut push up 10 kali, tidak ada rest. Lanjut 10 kali. Restnya pas kapan? Pas set ke 2 yang ulang ke squat lagi 15 kali. Jadi super set, reset, giant set tidak ada istirahat di antar gerakannya, tapi antar setnya ada istirahat. Oke? Okay? Paham sampai sini? Oke. Okay. Nah, kita masuk yang patokan heart rate. Oke, okay. Giant set sama ya, squat, pindah lagi ke push up, pindah lagi ke reverse lunge, pindah lagi ke mountain climb. Pindah istirahatnya pada saat di squat lagi. Ya, ini contoh si giant set. Tapi saya cenderung super set. Paling banyak preset tapi jarang banget terjadi ya. Karena kembali saya ingin kalian mengerjakan gerakan tersebut dengan teknik yang tepat, dengan tingkat kelelahan sistem neuron yang tidak juga tinggi. Karena semakin banyak gerakan yang harus kalian kerjakan dalam satu waktu, itu bukan hanya otot yang capek, tapi otak juga capek untuk memerintah gerakan tersebut. Keuntungannya, ya karena tidak ada rest antar gerakan, berarti kan lebih efisien, ya. Efisiensi, misalnya nih, aku cenderung waktu bulan puasa kemarin olahraganya cuma 30 menit. Karena efisiensi waktu juga, ya. Nah, biasanya superset yang aku pakai atau triset yang aku gunakan. Tidak ada rest antar gerakan, gitu. Menurut apa namanya? Karena tidak ada rest antara gerakan satu dan di gerakan kedua, beban yang digunakan juga jangan terlalu over. Misalnya nih, misalnya bench press-nya 40 kilo. Kamu harus deadlift 60 kilo lagi. Itu capek banget. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian ngerjakan superset, dikira-kira juga bebannya ya. Pikirin kalau kamu pindah ke gerakan 2 bakalan capek apa enggak gitu. Jangan ibaratnya jangan gak ada prediksinya gitu. Bench press-nya 40 kali. Udah tahu superset, berarti kan gerakan kedua nggak ada istirahat kan? Lalu kalian deadlift 60 kali. Kagak bakal keangkat itu. Itulah maksudnya ya. Jadi kalau misalnya memang mau superset, pasangkan dengan sesuatu yang sederhana. Misalnya nih, bench press-nya 20 kilo 10 set misalnya. Temennya sama plank aja 30 second. Betul nggak? Lebih sederhana nggak? Pasti ada tenaga kan ngerjain plank gitu. Kalau misalnya kalian deadlift nih 10 kali misalnya gitu kan. Lalu supersetnya sama Bulgarian split squat. Hah, bisa. Belum tentu ada tenaganya gitu. Jadi RDL lebih baik pasanginnya sama sit up kan masih ada tenaganya tuh. Atau pasangannya sama back extension kan masih ada tenaganya tuh. Jadi kira-kira ya kalau mau bikin gerakan sendiri ngira-ngira nih Bulgarian split squat udah capek. Jangan dipasangin sama deadlift gitu. Udah nggak ada tenaganya kalian ngerjakan itu. Gitu ya. Oke lanjut. eh untuk kelemahan, nah ini maksud saya. Kelelahan berlebih dikarenakan tidak ada rest di antar gerakan, ya. Jadi pasti lebih capek karena dia tidak ada rest di antar gerakan. Makanya tolong efisiensi penggunaan bebannya gitu. Sulit difokuskan terhadap komponen otot yang sedang dilatih. Kalau triset dengan giant set rata-rata sulit, tapi kalau super set, kalau misalnya pec deck sama bench press masih sama-sama dada, masih tetap mendapatkan stimulus yang cukup kok. Pemula kesulitan mengerjakan dengan teknik yang tepat. Nah, ini juga ya untuk pemula gerakan satu langsung ke gerakan 2 tidak ada istirahat agak sulit gitu ya. Pemula itu bukan sekedar kalian yang penting bergerak loh. Pemula itu belajar bagaimana si sistem saraf pusat mengeluarkan perintah kepada si otot, lalu mengeluarkan perintah berapa sel otot yang digunakan untuk mengangkat 5 kilo, menggunakan perintah untuk berapa sel otot yang digunakan untuk squat. Jadi capek sebenarnya kalau untuk pemula. Jadi sebaiknya pemula tidak dianjurkan mengerjakan rentetan gerakan dalam waktu cepat atau pindah gerakan pada gerakan satu belum selesai.
belum selesai setnya, belum selesai roundnya, belum hafal juga tekniknya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk superset, reset, dan giant set. Kalau superset, saya pribadi masih setuju untuk pemula ataupun apa namanya intermediate mau melakukan mau memberikan stimulus yang cukup pada otot tersebut. Tapi kalau untuk preset dan ke giant set lainnya, kalau misalnya kalian cukup tenaganya dengan otot yang sama diberikan gerakan-gerakan tersebut ya, go on, silahkan lanjutkan. Cuman di lapangan sih tidak dianjurkan seperti itu. Mengingat kasus di lapangan tidak banyak orang yang punya ingatan yang cukup untuk mengeksekusi gerakan apalagi kalau sudah capek gitu ya. Oke, kita lanjut ke chat dulu sebelum masuk ke metode terakhir strike set. Coach, saat kita latihan bootcamp, bagaimana tahu patokan heart rate saat maksimal? Lalu kapan harus rest untuk menurunkan heart rate sejenak? Untuk tahu dari heart rate sendiri adalah 220 dikurangin usia. Itu batas heart rate kalian. 220 dikurangin usia. Misalnya 220 dikurangin usia gua 17 tahun. Oke, habis itu ketemu kan 190 misalnya gitu. Nah, 90% dari 190 itu batas kamu. Jangan lebih gitu. Mungkin coach, tapi gue nggak pusing. Tapi gue bisa mencapai tapi heart rate gue bisa sampai 90 lebih. Kamu nggak pusing, iya betul. Tapi jantungmu itu kerja cepat gitu loh. Jadi indikator fitnya kalian selain otot adalah rest RHR, rest heart area, ya, rest heart rate. Jadi ada yang namanya bangun tidur, pegang denyut nadi, bangun tidur jeda 3 menit, pegang denyut nadi, lalu hitung selama 15 second berapa kali 4 itulah hasil heart rate kalian selama 1 menit, RHR kalian selama 1 menit. Pindah, lihat tabel tingkat kesehatan eh, jantung dari Amerika punya, RHR kalian berapa di situ. Kalau sudah poor, lalu kalian menggunakan poor ya, lagi rest aja udah poor loh. Lagi rapotnya udah poor ya. Itu lalu kalian olahraga dengan heart rate kalian yang sudah hampir 90, udah mencapai 90% bahkan kalian merasa nggak apa-apa kok, tapi jantung kalian sebenarnya kerja berat. Cari aman, jangan. Jangan dipaksakan untuk mengerjakan tersebut ya. Jadi Anya pertanyaan bagus, patokannya 220 dikurangin usia, lalu itu batas 100% HR, kamu hanya boleh 90% dari HR yang dihitung. Itu maksimalnya ya. Kalau sudah mencapai itu, walaupun kita fisiknya aman-aman aja pada saat mengerjakan, sesungguhnya induk atau jantung kita sendiri itu capek, lelah gitu ya. Jadi tetap bukan indikator kalau mual baru berhenti, enggak. Heart rate. Ada smartwatch kan, walaupun tingkat akurasinya cuma 60%, ya nggak apa-apa lah, seenggaknya itu. Tapi saya pribadi nggak pakai smartwatch untuk menghitung indikator saya. Saya pribadi pakai denyut nadi di lengan atau di dekat sini, di denyut di bawah, apa namanya, di bawah rahang. Biasanya saya di sini, gitu. Ya, taunya dari mana? Peka kok kalian. Biasanya kita udah begini, udah tuk 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 tuk. Ah, itu udah harus hati-hati. Itu istirahat dulu. Kita sedang tidak berkompetisi kan? Kita kan berkompetisi versi kita yang terbaik dari diri kita sebelumnya, bukan berkompetisi dengan orang lain. Tidak, ya. Kompetisi di sini adalah kompetisi diri kita lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Orang lain mau lebih baik, ya silakan lakukan aja, ya. Kita sendiri yang tahu kemampuan kita sampai mana. Apalagi kalau si orangnya nggak kompetitif. Kalau lo duluan ya udah lo duluan. Kalau dia bisa, kenapa gue harus ikutan bisa? Gue itu. Oke? Oke, Anya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman dari Bodyway, Circuit Training, MRT, Superset, Reset, Giant Set. Ada pertanyaan di kolom chat sebelum saya masuk ke Strike Set. Coach, ada nih Coach, pertanyaan dari Mbak Rutin. Denyut nadi Terima kasih secepat. Mbak Rutin. Ini nih, berenang itu termasuk latihan penguatan otot nggak ya Coach?
Ya, latihan penguatan otot juga. Tapi tergantung konteksnya ya. Kalau berenangnya berenang santai, mungkin lebih dikategorikan sebagai active rest. Tapi kalau berenangnya memang seperti apa namanya 500 meter dengan niat 10 putaran, yaitu sudah termasuk penguatan otot yang lebih baik sebenarnya memang berenang gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa apa namanya bisa langsung berenang kan. Maksudnya bisa gue hari ini renang Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Nggak semua orang punya punya apa namanya kelonggaran waktu untuk berenang. Tapi berenang termasuk latihan penguatan. Oke, Anya, wah kalau Anya mah beda cerita nih. Denyut nadi secepat kalau lagi ketemu gebetan. Nya, denyut nadi gua juga cepat kalau di tanggal akhir bulan sama kok. Itu beda Itu konteksnya. sport jantung ya, Coach. Iya, itu beda ya. Oke, bisa aja. Mita, RHR tadi dihitung paling akurat pas bangun tidur ya, Coach. Iya, kalau ngitungin RHR jangan pas kalian siang atau misalnya sore ya, karena itu sudah terkontaminasi dengan minum kafein, dengan makanan yang tinggi sodium, ya, dengan suhu lingkungan di luar juga mempengaruhi RHR kita. Jadi sebaiknya yang paling akurat menghitung RHR adalah bangun tidur, jeda 3 menit, langsung hitung selama 15 second. Bisa aja sih 60 second langsung, tapi aku nggak nggak yakin akurasinya tinggi. Lebih baik 15 second langsung kali 4 aja ya nggak? Oke. Kembang kempis, hahaha. Oke, kita lanjut ya ke strike set ya. Wow, aku kalau ngejelasin, maaf nih, agak sedikit lama ataupun detail. Oke, strike set program latihan tradisional. Program latihan yang sudah diterapkan sejak dulu. Latihan strike set adalah susunan gerakan yang dimana satu gerakan diselesaikan terlebih dahulu 3 setnya atau lebih, baru pindah gerakan. Antara set ada rest interval. Melanjutkan ke gerakan selanjutnya juga ada rest di antara gerakan. Ya, jadi strike set itu yang paling saya sukai dan yang paling sangat dianjurkan ya. Orang-orang yang bodybuilder dulu itu nggak kenal superset dan circuit training. Belum ada. Yang mereka tahu adalah straight set. Jadi ketika kita sedang squat ya, kita sedang squat 15 kali, kita tidak pindah gerakan. Kita rest dulu, kita ulangi lagi squat 15 kali. Tidak pindah gerakan, kita rest dulu, kita squat lagi 15 kali gitu. Jadi tergantung menunya. Kalau squatnya strike set, squat 3 set, push up 3 set, itu berarti habis squat jangan push up. Karena judulnya udah strike set. Squatnya dulu selesaikan 3 set ya. Habis squat 15 kali, istirahat, lanjut lagi squat 15 kali, istirahat, lanjut lagi squat 15 kali. 3 set tuh selesai. Baru pindah ke gerakan push up. Begitu sampai dari gerakan A, gerakan B, gerakan C, gerakan D. Satu, lebih aman. Ya, lebih aman, efisien nggak terlalu, tapi lebih efektif. Tujuan kita adalah aman dulu kan, sama efektif. Si sistem saraf pusat dapat ritmenya. Oh, ini kita mau squat ya, kita istirahat, kita squat lagi ya. Dia gampang loh nyuruhnya. Tadi sudah 20 sel otot yang kita gunakan untuk squat, kita istirahat, kita gunakan lagi 20 sel ototnya ya untuk squat lagi gitu loh. Oke. Kalau kamu pindah ke langsung ke push up, waduh kita harus ngasih ke otot 50 sel otot untuk diaktifkan. Jadi banyak yang dikerjakan di sistem saraf pusat. Jangan salah, walaupun otot itu alat gerak, yang nyuruh itu sistem saraf pusat gitu ya. Jadi strike set itu apa namanya? Sangat dianjurkan karena satu bisa memberikan stimulus yang cukup untuk otot yang dilatih. Pastinya lebih aman juga secara teknik dan ngap, nggak harus langsung gonta-ganti gerakan. Jarang sekali strike set yang kita kerjakan bisa bikin heart rate-nya tinggi. Jarang. Kita udah ibaratnya yang bikin heart rate kita tinggi kan adanya pindah gerakan, adanya si sistem saraf pusat nyuruh gerakan A, B, C dengan sel otot yang berbeda yang diperintahkan. Nah, itu yang bikin salah satunya heart rate juga tinggi gitu. Dia apa namanya fatigue. Nah, contohnya seperti ini ya. Squatnya selesaikan dulu 3 set. Udah 3 set, baru pindah.
Udah selesai baru pindah. Udah selesai di sini baru pindah. Ulang lagi nggak ke goblet squat lagi? Enggak. Jadi kalau ini udah selesai, ya udah selesai. Jadi hitungan satu ram atau satu komponen selesai itu adalah satu gerakan. Jadi satu gerakan udah selesai, tidak akan diulang lagi ketika kita sudah masuk ke gerakan ini. Nggak diulang lagi ke sini, nggak ya. Jadi strike set itu lebih terstruktur. Satu ini selesai, dua selesai, tiga selesai, empat selesai. Banyak manfaat yang didapat dari metode strike set. Satu, pemula gampang bang eksekusinya sehingga lebih aman. Kedua, stimulus untuk memberikan otot tersebut stimulus bisa lebih cukup. Hypertrophy umumnya ngerjain strike set. Ya, makanya rata-rata orang-orang yang body kompetisi, bodybuilder gitu ya, itu metode metode mereka latihan seperti ini. Tapi tenang aja, kalian nggak akan bisa sebesar itu kok. Cenderung mereka lebih load bebannya lebih tinggi dan juga beda beda latihan yang kita gunakan dengan mereka pribadi itu beda beda banget. Jadi nggak akan ada yang namanya bisa sebesar itu nggak ada ya nggak ada. Lebih baik kita ancang-ancang jangan turun masa ototnya, pertahankan dengan latihan beban. Lebih pilih mana? Lebih milih ketakutan badan gede atau lebih milih disabilitas di masa tua karena nggak mau latihan beban? Paling enak karena nggak ribet bongkar-bongkar. Ya, apalagi kalau teman-teman yang punya dumbbell setnya apa namanya satu kan, nggak bongkar-bongkar lagi. Jadi kalau misalnya udah deadlift selesaikan dulu 3 set. Kagak ada itu ceritanya pindah shoulder press, nggak ada. Ya, lebih dapat stimulusnya. DOMS-nya ya kita nggak tahu ya. Oke. Keunggulannya tingkat aman dan efektif lebih tinggi. Pemula recommended. Sangat disarankan bagi tujuan hypertrofi. Kelemahannya cenderung ada beberapa orang yang mengatakan membosankan. Tapi saya pribadi sih nggak bosan. Saya orangnya itu nggak suka neko-neko. Kalau latihan nggak suka neko-neko, jujur. Lalu tidak efisiensi waktu. Biasanya sih begini, tidak efisiensi waktu. Biasanya ya. Tapi kalau punya waktu 1 jam ya cukup kok waktunya. Tapi kalau kalian punya waktu 30 menit atau cuma 20 menit, ya memang kalau strike set, ya kurang dapat sih gitu. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada nih coach dari Mbak Retina. Ngerjain ton pakai straight set boleh coach? Sebaiknya kalau tun sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan resepnya aja. Tapi umumnya tun strike set kok, Tin. Kecuali finisher. Domsnya mantep. Setuju paling demen set. Doms datang nggak lihat strike set or quit pasti datang. Ya, apa namanya? Nih, teman-teman MD yang nanti akan mulai latihan kekuatan mulai besok, kalaupun ada DOMS, nikmati aja karena memang itu tidak bisa kita hindari. DOMS salah satu indikator bahwa otot yang kita latih efektif, ya. Jadi kalau misalnya kita latihan squat, glutes-nya atau bokongnya yang DOMS berarti efektif gitu. Tapi salah satu indikator ya, kalau nggak DOMS terus dicari gitu. Nggak gitu juga, oke? DOMS salah satu indikator bahwa latihan kamu efektif. Saat DOMS ya jangan latih squat lagi. DOMS-nya bokong, besoknya misalnya DOMS-nya bokong, berarti kamu latihan atas badan aja. Dia sudah istirahat, dia sedang recovery, ya. Jadi kalau DOMS harusnya happy ya, walaupun jalannya jadi ngesot. Oke. Eh, Kalau sudah paham, saya mau coba bikin kuis. Sudah sampai mana teman-teman paham? Ini.